Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal iman, teman-teman sekalian, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan limpahan nikmat-Nya, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Ya, semoga dengan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebuah ibadah yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah amalan yang dapat kita banggakan, memberatkan timbangan amalan kita kelak pada hari kiamat. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran, dan kita akan masuk ke kaidah yang ke-23, ya, al-qaidatus tsalisatu wal ishrun. Kaidah yang ke-23. Kaidah yang ke-23 ini, ya, ikhwatal iman, itu diambil dari surat Al-Baqarah ayat 189, yaitu potongan ayat yang berbunyi waqtul buyuta min abwabiha. Waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah ya rumah-rumah itu dari pintunya, dari pintunya. Jadi kalau kita lihat konteks dari ayat ya 189 dalam surat Al-Baqarah ini adalah berbicara tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kebiasaannya orang-orang jahiliyah, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mana jika mereka ingin melakukan ihram itu berarti apa? Masuk ke ya amalan manasik umrah atau haji. Jadi orang-orang jahiliyah itu berumrah juga berhaji dulu, ya. Jadi ketika mereka ingin berumrah atau berhaji, melakukan ihram, maka mereka tidak memasuki Baitullah, memasuki Masjidil Haram melalui pintunya, tapi dari belakang. Dari belakang mereka. Kenapa? Karena mereka menyangka mendatangi dari belakang itu adalah ibadah dan kebaikan yang lebih utama, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini mengabarkan bahwasannya itu bukanlah perbuatan perbuatan baik, ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah mensyariatkannya. Allah tidak pernah memerintahkannya. Sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa dikatakan perbuatan baik, apalagi itu dalam ranah ibadah. Nah, makanya ya ayat ini turun ya untuk menjelaskan perbuatan orang-orang jahiliyah itu adalah perbuatan yang salah dan keliru, ya. Coba kita baca ayatnya, ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Muhammad, mereka itu bertanya kepadamu tentang hilal, Tahu hilal, ya? Jadi bulan itu, ya, ketika pertama kali terbit itu dinamakan dengan hilal, ya.
dinamakan dengan hilal. Ya. Nah, kapan dinamakan dengan qamarun? Itu ketika dia benar-benar sempurna bulat. Itu baru namanya qamarun. Tapi kalau ketika awal terbit, awal muncul di awal bulan, itu namanya hilal. Ya, maka orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah kepada mereka bahwasanya hilal itu adalah sebagai tanda waktu. Tanda waktu. Maksudnya waktu apa? Waktu masuknya bulan baru. Paham ya? Makanya di dalam Islam yang jadi patokan ya ibadah itu selalu adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Ya. Dan penanggalan dalam Islam yang dipakai itu adalah patokannya terbitnya atau munculnya hilal. Ya, berbeda dengan ya orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir itu mereka menggunakan peredaran matahari. Makanya dikenal dengan tanggalan syamsiah kan? Ya, atau miladiyah Masehi. Kalau dalam Islam itu dikenal dengan bulan qamariyah atau hijriyah, itu istilahnya ya. Nah, jadi penanggalan yang dipakai dalam Islam itu adalah penanggalan-penanggalan yang berpatokan kepada perputaran bulan. Ya, perputaran bulan. Nah, makanya kalau puasa Ramadan yang jadi patokan apa? Terlihatnya hilal. Jika terlihat hilal maka masuk tanggal 1 Ramadan. Begitupun nanti ketika ingin lebaran, jika terlihat hilal maka masuk tanggal 1 Syawal. Selalu yang jadi patokan adalah melihat hilal. Ya. Boleh enggak pakai hisab gitu? Boleh enggak pakai hisab? Ya. Memang ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi mayoritas ulama bahkan hampir mendekati ijma bahwasannya ibadah-ibadah yang dipatokkan atau yang dikaitkan dengan ru'yah, melihatnya hilal, itu tidak diperkenankan menggunakan hisab. Termasuk misalnya apa? Sholat gerhana, ya kan? Ya, baik gerhana matahari atau gerhana bulan, itu patokannya adalah ru'yah, melihat. Makanya kalau nggak terlihat karena mendung, tidak disyariatkan sholat gerhana. Kalau terlihat, barulah kita disyariatkan sholat gerhana. Ya. Jadi hilal itu adalah mawaqitu linnas. Sebagai apa? Penentu waktu. Waktu-waktu yang memang terkait dengan ibadah ya. Ya, puasa, haji gitu kan? Ya, haji masuknya tanggal 1 Zulhijjah itu patokannya apa? Terlihatnya hilal. Gitu. Terlihatnya hilal, bukan menggunakan hisab. Makanya di sini mawaqitu linnas wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Nah, ini teguran Allah kepada orang-orang jahiliyah. Wahai orang-orang jahiliyah, bukanlah termasuk albir. Albir itu adalah apa? Mana albir? Ya, ketaatan. Ya, bukanlah termasuk ketaatan. Bukanlah termasuk amal soleh. Bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, yaitu Anda mendatangi rumah dari belakang. Maksudnya mendatangi, masuk ke Baitullah, ke Masjidil Haram lewat pintu belakang. Sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatan. Maka Allah tegur itu bukan ibadah, itu bukan ketaatan. Kenapa? Karena Allah nggak pernah mensyariatkan seperti itu. Allah nggak pernah memerintahkan hal itu. Nah, itu perbuatan yang kalian ada-adakan. Kalau sekarang dikenal dengan bid'ah, gitu kan? Makanya laisal birru bi an ta'tul buyuta min abwabiha. Walakinnal birra man ittaqa. Tapi yang namanya ketaatan, kebaikan, amal soleh itu adalah yang dibangun di atas ketakwaan. Yang dibangun di atas ketakwaan. Apa maksudnya ketakwaan? Menjalankannya sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkanlah larangannya. Pertanyaannya, apakah Allah pernah mensyariatkan dan memerintahkan Anda masuk lewat pintu belakang? Tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya. Maka itu bukan albir, karena itu tidak masuk dalam konsep ketakwaan. Yang mana ketakwaan itu adalah mentaati perintah Allah dan meninggalkanlah
larangannya. Makanya Allah perintahkan waqtul buyuta min abwabiha. Maka datangilah rumah-rumah itu dari pintunya, dari depan, jangan dari belakang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Nah, dari potongan waqtul buyuta min abwabiha, datangi rumah itu dari pintunya, dari depan, ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kita bisa menjadikannya kaidah yang bisa kita pegang dalam kehidupan. Baik yang berkaitan tentang ibadah. Pertama berkaitan tentang ibadah. Maka orang yang melakukan ibadah yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, ya, itu berarti dia melakukan ibadah yang main belakang. Benar gak? Ya. Jadi kan kalau dia lewat prosedurnya, ibadah itu kan ada prosedurnya, yaitu apa? Melakukannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan. Dibangun di atas keikhlasan kan? Ketika kita melakukan sebuah ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Allah, yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ibadah yang tidak sesuai prosedur. Berarti itu ibadah yang main belakang. Maka tidak akan pernah diterima. Nah, ini dalam konteks ibadah. Begitupun dalam konteks muamalah juga bisa kita pakai. Ya, contoh misalnya, antum kalau ngelamar kerja, itu kan ada prosedurnya ya, ada syarat dan ketentuannya. Ya, lewat jalur yang legal. Ketika Anda lewat jalur belakang, gitu kan? Itu benar nggak? Apa salah? Salah. Berarti bukan minal bir, bukan sesuatu yang baik. Ya, ini dalam konteks muamalah. Ini, ya. Jadi harus melakukannya sesuai dengan prosedurnya dari depan, bukan dari belakang. Ya. Dan banyak, ya, kita bisa praktekkan ini banyak dalam hal misalnya, mohon maaf misalnya ya yang punya istri ini menggauli istri di belakang, bukan dari belakang, di belakang, itu sesuai dengan prosedur syariat kesehatan atau enggak? Maka haram hukumnya kan, laisa minal bir, karena diperintahkan untuk mendatangi sesuatu dari depannya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, ya, nisaukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu adalah tempat kalian bercocok tanam, itu kan, ladang. Maka datangi dari arah manapun. Boleh dari belakang, depan, tapi di satu tempat. Maudiul hars, ya, tempat lahirnya keturunan. Nah, ketika didatangi dari arah atau di tempat yang terlarang, main belakang istilahnya, maka ini menyalahi prosedur syariat. Ini kita bisa praktekkan karena Allah mengatakan waqtul buyuta min abwabiha. Datangi sesuatu itu dari depan, jangan dari belakang. Jelas ya? Nah, coba kita baca tatbik yang disampaikan oleh Syekh di sini. Ya, beliau mengatakan di sini, di antara praktek dari kaidah ini adalah ibadatullah fa innaha at-tariqul musilu ilallah. Yang pertama, ibadah kepada Allah itu adalah jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Jadi ibadah itu teman-teman sekalian adalah jalan yang bisa membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kayak gini, kita hamba Allah. Kita beribadah, melakukan ketaatan itu tujuannya apa? Intinya apa? Ingin ru'yatullah, ingin melihat Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Bukankah begitu? Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, barang siapa yang beramal soleh, ya, dan dia seorang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan,
maka kami akan berikan kehidupan yang baik di dunia ini dan kami akan balas dengan yang lebih baik dari amal ibadah mereka. Tidak ada yang lebih baik daripada berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat surga itu, teman-teman sekalian, antum kalau masuk surga, kenikmatannya itu akan antum lupakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan nikmat surga yang antum rasakan sebelumnya itu nggak ada artinya dibandingkan melihat Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang yang melakukan amal soleh, kebaikan itu al-husna bagi mereka, surga. Tapi ada nikmat tambahan yang membuat mereka lupa dengan nikmat surga. Apa itu? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa mengatakan, semua yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, orang tidak akan tergerak bersedekah, orang tidak akan tergerak untuk melakukan sholat, tidak akan tergerak untuk melakukan puasa, kecuali karena memiliki obsesi yang besar, yaitu ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini adalah thariq, jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ya, wa man arada an yasila ila Allah, maka barang siapa yang ingin dia sampai kepada Allah, ingin melihat Allah, berjumpa dengan Allah, fa alaihi an yasluqa tariqal musila ilaih, maka harus menempuh jalan yang bisa membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan yang bisa membawa kita kepada Allah itu apa? Ibadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang sesuai prosedurnya, yaitu sesuai perintah Allah, perintah Nabi, ya, dengan penuh keikhlasan. Ya. Kalau orang melakukan ibadah tapi tidak sesuai prosedur, dalam artian tidak sesuai contoh Nabi, tidak sesuai dengan yang diperintahkan dan diinginkan oleh Allah, tidak dibangun di atas keikhlasan, tapi ibadah karena riya, sum'ah, ingin dipuji, ya, ingin dilihat oleh manusia, maka dia tidak akan sampai kepada Allah dengan ibadah tersebut. Ya. Makanya ada seorang penyair mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal jabasi. Anda ingin selamat tapi Anda tidak menempuh jalur dan prosedurnya. Ya. Kenapa? Karena nggak akan pernah ada perahu itu berlayar di daratan. Ada nggak perahu berlayar di daratan? Nggak akan pernah nyampe, ya kan? Ya, kalau perahu di daratan nggak akan pernah nyampe. Nah, maka Anda kalau ingin selamat tapi ibadah tidak sesuai dengan perintah Allah, perintah Nabi yang dicontohkan oleh Nabi, tidak akan pernah sampai kepada Allah, ru'yatullah, tidak akan pernah bisa sampai melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti korelasinya dengan kaidah tadi, wa'tul buyuta min abwabiha bagaimana? Jadi datangi ibadah, laksanakan ibadah itu sesuai prosedurnya. Jangan menyelisihi, karena menyelisih itu berarti main belakang, dari arah belakang, maka tidak akan membuat kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fal wusul ilallahi wa ila ridwanihi bidunihi muhalun. Ya. Maka sampai kepada Allah dan keridhaan Allah tanpa ibadah yang sesuai prosedur adalah mustahil. Mustahil, kata beliau. Wa talabul huda min ghairihi huwa ainud dhalal. Dan mencari petunjuk dari selain petunjuknya Nabi. Maksudnya apa? Melakukan sebuah amalan, ketaatan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka ainud dhalal, itu murni kesesatan. Ya, murni kesesatan. Makanya syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Pernah kita bahas, apa itu? Ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi ketika kita melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, ainud dhalal, maka itu murni kesesatan, bukan petunjuk lagi, bukan hidayah. Wa kaifa yusilu ila Allah min ghairi tariqil lati ja'alaha huwa subhanahu musilatan ilaih. Lalu bagaimana mungkin orang bisa sampai kepada Allah melalui jalan yang
Allah tidak menjadikannya sebagai jalan untuk sampai kepadanya. Jadi nggak mungkin kita sampai kalau menempuh jalan yang tidak dijadikan jalan untuk sampai kepada Allah. Gitu, nggak mungkin. Ya. Jadi ya, tapi ketika kita menempuh jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang ada di hadapan kita apa? Al-babu masdudun, pintu akan tertutup, ya. Dan setiap langkah yang kita lakukan itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan ibadah sembarangan intinya. Paham ya? Jangan melakukan ibadah sembarangan. Ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Makanya ada kaidah al-aslu fil ibadati haramun. Itu kaidah. Asal dari ibadah itu haram. Jadi haram melakukan ibadah kecuali kalau ada dalilnya, kecuali kalau ada perintahnya, kecuali kalau ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya, nggak ada dalilnya, nggak ada perintahnya, nggak ada syariatnya, maka haram melakukan ibadah tersebut. Paham ya? Jadi Masya Allah, Islam itu luar biasa mudah, ya Pak. Kenapa? Karena ibadah itu kalau kita lakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan syariat dan tuntunannya nggak banyak, nggak ribet, nggak niku-niku, nggak macem-macem, ya. Namun ketika orang melakukan inovasi dalam ibadah, hal-hal baru dalam ibadah itu justru bikin ribet, ya, ribet. Bahkan kadang memberatkan. Ini dalam konteks ibadah, ya. Kemudian, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, rahimahullahu taala, ketika memberikan ta'liq, ya, terhadap ayat ini, ya, terhadap ayat ini dalam tafsirnya, beliau mengatakan wa kullu man ta'abbada bi ibadatin lam yashra'aha Allahu wa la rasuluhu. Barang siapa yang melakukan ibadah dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan Allah dan Rasulnya, fahuwa muta'abbidun bi bid'atin, maka dia adalah orang yang beribadah dengan menggunakan perkara baru atau bid'ah, ya. Nah, dan bid'ah itu kan ainud dolal. Dalam hadis disebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan sesat itu tempatnya di neraka. Wal iyazubillah. Wa amarahum an ya'tul buyuta min abwabiha, dan Allah perintahkan mereka untuk mendatangi rumah dari depan, dari pintunya. Maksudnya melakukan ibadah sesuai prosedurnya. Kenapa? Lima fihi minas suhulati alaihim. Karena melakukan ibadah sesuai prosedur, sesuai perintah, sesuai syariat itu mudah. Mudah. Enggak ada namanya kesulitan. Ya, contoh puasa. Puasa itu Allah perintahkan kepada kita cuma berapa? Sebulan dalam setahun. Sebulan itu pun 29 hari seringnya, ya kan? 29 hari. Karena memang bulan Hijriah itu berapa? 29 hari. Ya. Kalau enggak kelihatan hilal baru digenapkan menjadi 30. Seringnya 29. Dan itu pun satu bulan dalam satu tahun sering di waktu kapan? Pagi sampai terbenamnya matahari, waktu kita beraktivitas. Ya, yang seringnya lapar itu akan teralihkan dengan kegiatan. Ini, lihat. Berbeda dengan orang-orang dulu, Pak. Orang-orang dulu, umat terdahulu, puasanya itu mereka bukan sebulan. Ya, ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan. Kemudian juga dari terbitnya matahari sampai malam itu masih puasa. Itu orang terdahulu berat.
Sholat Allah perintahkan kita dalam sehari berapa kali? Yang wajib aja 5 kali kan? Dan itu di waktu-waktu yang kita sangat mudah untuk melakukannya. Subuh ketika kita memang harus bangun untuk beraktivitas. Ya kan? Zuhur ketika memang kita waktunya istirahat kemudian makan siang gitu. Ya. Asar ya. Itu adalah waktunya istirahat juga. Maghrib waktunya kita nggak beraktivitas. Isya sebelum kita tertidur itu waktu-waktu memang kita sangat luang dan mudah untuk melakukannya. Ya, melakukannya. Makanya ya orang kalau dalam hatinya itu ada iman yang kuat, sangat mudah melangkahkan kaki untuk melakukan sholat. Kecuali orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang terdapat sifat kemunafikan dalam hatinya. Berat melakukan sholat. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau melakukan sholat itu malas-malasan, berat melangkahkan kaki. Ya, melangkahkan kakinya. Baik, kemudian praktek yang kedua dari kaidah ini itu terkait ibadah, praktek terkait ibadah, yaitu melakukan ibadah sesuai dengan prosedurnya. Sekarang praktek dalam hal yang sifatnya lebih umum, ya lebih umum, ya. Saya mengatakan di sini yu'khadhu min umumiha al-lafzi wal ma'nawi anna kulla matlubin minal mathalibil muhimmah yanbaghi an yu'ta min babiha. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan untuk kita raih dan itu sesuatu yang sangat penting, maka sepantasnya kita mengusahakannya sesuai dengan prosedurnya dari depan. Ya, dari depan. Jangan dari belakang. Dari belakang itu maksudnya bisa dengan menyogok gitu kan ya. Ya, atau semacamnya. Bisa mungkin antum mendapatkannya, tapi itu akan menghilangkan berkah. Berkah dari sesuatu. Ya. Nah, karena dalam dalam mengais rezeki itu teman-teman sekalian, mengais rezeki itu yang kita cari bukan hanya banyaknya, bukan nominalnya, tapi juga berkahnya. Ya, berkahnya. Berkah itu apa? Berarti bisa mendatangkan manfaat untuk kita. Ya, manfaat. Ya, artinya apa? Sangat terasa, sedikit namun benar-benar bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Ada orang memiliki harta berlimpah, namun hilang berkahnya, gampang sakitan, cepat ludesnya, gitu kan? Ya, akhirnya terlilit hutang, terlilit ini dan itu semacamnya, waliyadzubillah. Ya, tidak akan sukses, ya. Dalam artian tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dia gapai tersebut. Ya, karena lewat pintu belakang. Makanya cari rezeki dengan cara yang haram itu namanya apa? Lewat pintu belakang. Karena gini, pernah kemarin saya sampaikan pada pertemuan yang lalu kan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi itu pernah mengatakan, haza Rasulur Rabbil Alamin Jibril. Ini utusan Allah Rabbul Alamin Jibril. Qad nafasa fi rawi. Dia telah meniupkan di dalam batinku, membisikkan dalam batinku, kata Nabi. Apa yang dibisikkan Jibril di batin Nabi? Lan tamuta ahadun hatta tastakmila rizqaha. Orang itu tidak akan mati sampai dia sempurna mengambil jatah rezekinya. Apa yang antum pahami? Berarti rezeki itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau antum masih hidup berarti masih pasti dapat rezeki. Karena orang mati itu berarti jatah rezekinya udah habis. Karena rezeki itu udah dijamin, Nabi katakan fa'ajmilu fit talab. Perbaguslah cara mengais rezeki. Perbagus itu maksudnya bagaimana? Cari dengan cara yang halal. Cari dengan cara yang benar. Datangi rezeki itu dari depan, jangan dari belakang.
Jangan dengan cara yang haram. Makanya fattaqullah, bertakwa kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Kemudian Nabi mengatakan wala yahmilannakum istibqa'u rizqi an tatlubuhu bi maksiatillah. Jangan sampai lambatnya rezeki, pelannya rezeki datang menghampirimu membuat kamu mencarinya dengan cara bermaksiat. Mencarinya dari jalur belakang. Jangan sampai. Kenapa? Karena apa yang Anda peroleh dengan cara yang haram itu sebenarnya jatah rezeki yang kalau kita cari bisa diperoleh dengan cara yang halal, gitu kan? Iya. Cuman bedanya apa? Kalau yang diperoleh dengan cara yang halal, walaupun lambat tapi penuh dengan kebaikan, keberkahan. Namun sebaliknya diperoleh dengan cara yang haram, walaupun cepat mungkin dapatnya, tapi nggak berkah, bahkan bisa menimbulkan penyakit, ya, penyakit hati, penyakit fisik dan yang semacamnya. Waliyadzubillah. Ya, karena tidak akan pernah tenang orang yang memperoleh rezeki dengan cara yang haram. Makanya dalam penutup hadisnya Nabi mengatakan, fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'ati. Apa yang ada di sisi Allah berupa rahmat, keberkahan, itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan. Gitu. Ya. Jadi keumuman kaidah ini bisa kita praktekkan dalam hal-hal semacam tadi, ya. Dan ya termasuk praktek dalam bab muamalah yang merupakan perbuatan haram itu adalah melakukan hilah, tipu daya. Udah tahu haram, ya, terus nyari cara supaya kelihatan halal. Contoh. Misalnya apa yang dilakukan oleh banyak bank konvensional sekarang atau bank yang manapun. Ya, misalnya antum butuh apa? Butuh rumah, gitu kan? Butuh rumah, ya, nggak punya uang, ya. Akhirnya datang kemana? Ke bank, ya, ke bank, ya kan? Kemudian bank beli rumah dijual kepada antum. Sejatinya apa? Antum minjam uang ke bank, cuman dibaliknya rumah, ya kan? Dengan pengembalian yang berlebih, ya enggak? Ya. Jadi itu namanya hilah. Ya. Makanya walaupun dikatakan ini syariah, tapi kalau itu adalah bentuk hilah, haram, maka menghilangkan keberkahan dari rumah tersebut, rumah yang antum peroleh. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan di sini, fastubihat, ya, bihiyalihim al-furuj, ya, dengan melakukan tipu daya itu kadang mereka menghalalkan furuj, ya, perbuatan zina. Contoh, ya, biar antum tahu bagaimana tipu daya orang untuk menghalalkan zina, ya. Salah satunya adalah ada namanya kawin kontrak, ya, kawin kontrak, ya, dengan alasan apa? Ya, ini berbahaya. Ada istilahnya an-nikah biniyatut thalaq. Ini walaupun ini bukan kawin kontrak itu jelas haram, ya. Ada an-nikah biniyatut thalaq, nikah dengan niat untuk mentalakkan. Contoh, misalnya ada laki-laki kerja dari Jawa ke Bekasi, nih kan? Bekasi, diterima kontraknya 2 tahun. Ya. Dia nikah sama perempuan Bekasi. Tapi niatnya nanti kalau habis kontrak gua ceraiin. Ya. Gua ceraiin. Berarti dari awal udah ada niat untuk mentalak. Ini namanya nikah dengan niat talak. Itu pernikahan yang haram. Seandainya walinya tahu kalau antum nanti setelah 2 tahun akan mentalaknya, kira-kira mau nggak menikahkan sama antum? Enggak. Nah, itu salah satu hilah, ya. Contoh lain, misalnya antum talak 3 istri, ya, antum talak 3 istri,
Kan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya nggak bisa balik ke suaminya. Nggak bisa balik. Kecuali dia nikah dengan laki-laki lain dulu, diceraiin, baru bisa balik. Nah, akhirnya, wah gimana caranya biar istri saya bisa balik? Antum bilang. Terus bikin kesepakatan. Ente nikahin istri saya, terus ceraiin supaya bisa balik. Ini hilah nggak? Ini hilah nggak? Tipu daya nggak? Tipu daya. Maka haram hukumnya pernikahan tersebut. Nah, dan itu kata Nabi didamakan dengan tais musta'ar. Wanita itu diibaratkan seperti sapi yang dipinjamkan. Sapi betina yang dipinjamkan kepada laki-laki lain, kemudian dilepas supaya bisa balik lagi ke pemilik aslinya. Ya. Itu maksudnya dengan tipu daya itu orang bisa aja menghalalkan kemaluan perempuan yang haram. Kemaluan haram yang haram itu hilah, tipu daya. Ya. Wa uhidat biha al-amwalu min arbabiha fa'utiyat li ghairiha ahliha. Dan juga dengan hilah itu bisa dirampas harta orang lain, ya kan? Dan diberikan kepada bukan pemiliknya. Ya kan? Banyak ya menipu, ya kan? Menipu orang itu tipu daya. Akhirnya harta orang lain diambil secara tidak benar. Ini banyak. Sama riba, itu seperti beul innah tadi, ya, itu masuk dalam kategori hilah, ya. Ini wa utilat bihal wajibat. Nah, dengan hilah itu banyak kewajiban yang diterlantarkan, ya, banyak kewajiban yang diterlantarkan. Contoh yang wajib zakat itu siapa, teman-teman? Orang kaya. Orang kaya enggak mesti kaya. Orang yang telah hartanya sampai nisab. Nisabnya itu berapa? Nisab harta supaya wajib zakat. 20 dinar kalau pakai emas maka setara dengan 85 gram. Ya, 1 gram itu 1 dinar itu 4,25. Ya, 4,25. Berarti 85 gram. Ya. Ini telah sampai nisab. Kalau antum punya uang berarti anggaplah 1 gram sejuta, berarti 85 juta. Udah sampai nisab. Sudah sampai nisab. Ya. Supaya enggak kena zakat, hartanya itu udah sedekahkan aja, infakkan. Ya, jadi setiap tahun enggak kena zakat karena apa? Sengaja dikurangi hartanya dengan disedekahkan. Kan kalau 85 juta misalnya ya. Kalau berkurang sebelum 1 tahun enggak wajib zakat. Akhirnya sedekahkan 1.000.000 atau 500 berkurang kan? Enggak wajib zakat. Boleh enggak kayak gitu? Atau disedekahkan 100.000 aja kan berkurang jadinya kan? Dari nisab. Akhirnya enggak wajib zakat. Boleh enggak kayak gitu? Nah, boleh enggak? Ini namanya, jadi ini termasuk hilah. Bagaimana supaya kewajiban itu gugur. Padahal bayar zakat wajib, sedekah itu sunnah. Ya. Itu nggak boleh kayak gitu. Imam Ghazali itu mengatakan ini perbuatan orang-orang yang bisa merusak hati. Bisa merusak hati. Ya. Padahal kalau kita timbang pahala melakukan yang wajib sama yang sunnah, besar mana? Wajib, lebih besar pahalanya zakat daripada sodakoh. Tapi memang sodakohnya bukan karena mengincar pahalanya, tapi supaya gugur kewajibannya. Ya, jadi hilah-hilah semacam ini bisa membuat orang mengabaikan kewajiban, menelantarkan hak, wadayat bihal hukuk. Hilah itu bisa digunakan untuk menelantarkan hak-hak. Jadi orang-orang itu punya hak kepada kita. Istri, anak itu punya hak. Kemudian kita bikin hilah, tipu daya supaya hak mereka gugur. Nah, itu enggak boleh.
Makanya di sini saya mengatakan, beliau menutup Ibnu Qayyim mengatakan wala yahtaliful muslimun. Nah, tidak ada perselisihan di kalangan orang-orang muslim anna ta'lima hadzal khiyali haramun, mengajarkan tipu daya semacam ini. Ya, jadi apa? Supaya sesuatu yang haram itu menjadi boleh dikemas dengan istilah syar'i, ya, dibikinkan apa proses-proses yang kelihatan syar'i supaya halal itu haram hukumnya, dan memfatwakan bolehnya adalah haram, ya, mempersaksikannya haram, ya, semuanya haram kata beliau. Karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Dulu orang-orang Yahudi itu kan dilarang dari namanya lemaknya bangkai. Itu lemaknya bangkai itu nggak boleh dimanfaatkan, ya, nggak boleh dimanfaatkan. Akhirnya supaya nggak jadi lemak, bagaimana? Dijadikan minyak. Lemak itu bisa jadi minyak kan? Jadinya minyak. Ini kan hilang nggak? Hilang. Jadi daripada dibuang, gimana caranya supaya boleh? Jadi lemaknya dilarang. Wah, akhirnya mereka melakukan hilah, dijadikan minyak. Haram. Ya, ini perbuatan orang-orang Yahudi yang suka bikin hilah semacam ini. Jadi intinya di dalam mencari rezeki itu ikuti prosedur syariat. Ya, jangan melanggar aturan syariat karena itu bertentangan dengan kaidah waqtul buyuta min abwabiha tadi. Datangi sesuatu dari depan. Ya, termasuk ini menarik di sini saya menyebutkan sebuah kisah, teman-teman sekalian. Ini pelajaran bagi kita. Ya. Ini praktek dalam konteks menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi kaidah ini kita bisa jadikan patokan dalam menyelesaikan permasalahan sosial. Sebuah kisah disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Sayyidul Khatir. Beliau mengatakan, "Syaka li rajulun min bughdihi li zaujatihi." Ada seorang laki-laki mengadu kepadaku tentang bagaimana kebenciannya kepada istrinya. Jadi ada seorang laki-laki sangat benci kepada istrinya. Ya. Tapi ma'aqdiru ala firaqiha. Namun aku nggak mampu untuk menceraikannya. Nggak suka sama istrinya tapi nggak mampu untuk menceraikannya. Kenapa? Karena beberapa hal. Pertama, kasratu dainiha alayya. Ini istri punya banyak utang sama saya. Kalau diceraikan takutkah kabur bawa utang. Akhirnya nggak berani diceraikan, dipertahankan tapi nggak suka, gitu kan? Wasabri qalilun, dan kesabaran saya kepada wanita ini sangat sedikit. Ya, saya nggak bisa menahan diri. Tapi wala akadu aslamu min faltati lisani fi syakwa, dan saya nggak bisa menahan lisan saya dari mengadu, bercerita tentang kejelekan, keburukan wanita ini. Ya, jadi di sini kan ini permasalahan sosial, permasalahan rumah tangga. Antum kalau benci istri, nggak suka sama istri, itu apakah harus diceritakan keburukan-keburukan istri kepada orang? Seperti yang dilakukan laki-laki ini. Ya. Ini main belakang namanya kan? Main belakang. Kalau ada permasalahan itu laki-laki itu di depan, langsung ya. To the point kepada istrinya, ente begini seharusnya bagi istri perbaiki gini, bukan main belakang, cerita sana sini ke orang. Maka dinasihati oleh Imam Ibnul Jauzi, hadza la yanfa. Apa yang kamu lakukan ini enggak bermanfaat. Ya, jadi kamu cerita, mengeluh, mengadu ke sana sini itu enggak ada manfaatnya. Ya, tidak akan memperbaiki kondisi rumah tangga. Wa innama tu'tal buyut min abwabiha. Yang benar itu Anda datangi sesuatu dari depan. Sesuai prosedurnya apa itu? Bayan bagi antahlua binafsika. Caranya adalah pertama Anda coba menyendiri, berpikir. Kenapa istri Anda itu sampai banyak keluhan, sampai banyak Anda mengeluh tentangnya. Ya, mungkin tingkah laku istri Anda banyak Anda keluhkan, kenapa? Itu Anda pikirkan. Ya, bukan malah cerita sana sini tapi direnungi. Kenapa?
fata'lam annaha innama sullitat 'alaika bizunubika. Nah, maka Anda akan ketahui kenapa istri itu bisa punya tingkah seperti itu tidak lepas dari dosa Anda. Tidak lepas dari dosa Anda. Makanya para salaf dulu, Pak, kalau mereka ingin mengecek ya, dia melakukan sebuah dosa atau maksiat itu ketahuan dari perubahan tingkah laku anak istri bahkan kendaraannya, bahkan hewan tunggangannya. Untanya yang biasanya nurut kok sekarang suka melawan, susah diatur. Ada apa? Melakukan introspeksi diri, ternyata melakukan dosa ini. Ya, jadi sebuah perubahan di rumah tangga itu seringkali bermula dari kita yang melakukan dosa, kata Syekh di sini. Maka balik bil itizar wa taubah, sehingga Anda akan memberikan uzur kepada istri Anda dan Anda akan memperbanyak taubat. Memperbanyak taubat. Fa ammad dajar wal adza laha fama yanfa. Adapun ya menyakiti istri, mengeluhkan tingkah laku istri kepada orang lain mayan fa, tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Dan dia disebutkan di sini kisah ya perkataan Hasan Al-Basri tentang Hajjaj ibnu Yusuf. Kita tahu Hajjaj ibnu Yusuf itu dulu seorang gubernur, ya seorang penguasa yang lalim, yang zalim, banyak membunuh para ulama, menumpahkan darah para ulama. Itu Hajjaj ibnu Yusuf. Ya. Nah, tapi ketika ada orang mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang tingkah lakunya Hajjaj bin Yusuf yang banyak menumpahkan darah, berbuat zalim ini, apa kata beliau? Hajjaj bin Yusuf itu adalah hukuman dari Allah untuk kalian. Hajjaj bin Yusuf itu hukuman dari Allah untuk kalian. Artinya Allah tidak akan menghukum kita kecuali karena kemaksiatan dan dosa kita. Benar nggak? Berarti ketika Allah menguasakan pemimpin yang zalim, itu tidak lepas dari dosa kita. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Kami kuasakan orang zalim kepada yang zalim lainnya karena dosa mereka. Makanya kalau kita ingin pemimpin yang adil kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, itu kita harus melakukan perbaikan dari diri kita sendiri lebih dahulu. Keluarga kita, lingkungan kita. Bukan menuntut orang berlaku adil, tapi kita sendiri penuh dengan kezaliman kepada Allah, kezaliman kepada orang lain, kezaliman kepada diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah sebuah kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Begitupun kalau ada rumah tangga yang cekcok, kurang baik, perubahan itu harus diawali dari diri kita sendiri, introspeksi diri. Mungkin itu karena dosa, kemaksiatan yang kita lakukan. Maka beliau mengatakan fala tuqabilu uqubatahu bis-sayf wa qabiluha bil istighfar. Jangan pernah menghadapi hukuman Allah dengan pedang. Maksudnya ketika Hajjaj bin Yusuf zalim kepada kalian, jangan dilawan dengan pedang, ya. Tapi lawan dengan apa? Istighfar. Banyak-banyak mohon ampun, ya. Karena adanya Hajjaj bin Yusuf yang zalim itu tidak lepas dari dosa dan kezaliman kalian sendiri. Dan kezaliman kepada Allah itu hanya bisa dihapus dengan istighfar. Hukuman dari Allah hanya bisa diangkat dengan banyak-banyak istighfar dan taubat, ya. Nah, mungkin ini dulu ya, karena udah maghrib, kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.